Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Topik pada sore hari ini yaitu batas antara akal dan hati. Manusia diciptakan Allah. Mengapa dikasih akal? Dan apa fungsi daripada akal itu sendiri? Dan juga manusia diciptakan Allah ruh atau hati, dan fungsinya bagaimana, dan bagaimana porsi di antara dua hal tersebut. Bapak Ibu, Allah meletakkan akal pada setiap diri manusia itu supaya manusia dengan akal itu bisa membedakan perilaku zahir antara yang hak dan yang batil, biar tidak seperti hayawan, ya, biar tidak seperti hayawan. Manusia ketika saat akalnya itu sesuai dengan apa yang telah ditata oleh Allah, maka perbuatannya jasad itu jelas akan berbeda dengan apa yang dilakukan hayawan. Tetapi tatkala akal itu tidak dilakukan dengan benar, maka perbuatan manusia itu melebihi jeleknya daripada hayawan. Ulaika kal an'am balhum azol. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih kejam daripada binatang. Ini manakala akal itu tidak dilakukan dengan benar. Bapak Ibu, akal Allah menciptakan untuk membahas, untuk dijadikan sebagai tafakur terhadap ciptaan Allah, sehingga bermanfaat bagi dirinya, juga bermanfaat terhadap orang lain. Dengan akal itulah akan membawa jasadmu itu lebih berakhlakul karimah. Dan dengan akal itu juga hubungan hablum minan nas, dirimu terhadap orang lain juga terjaga. Bapak Ibu, jasad mempunyai beberapa juz atau monitoring, atau boleh saya katakan sinyal atau barometer, atau bisa dikatakan sebagai apa itu, antena, jus-jus
yang dibawa oleh jasad itu sebagai antena, atau bahasanya itu yang menangkap sinyal itu apa? Tower, boleh dikatakan tower. Mata ketika melihat sesuatu itu bagaikan tower, menangkap sesuatu, akhirnya akal ini bisa bicara. Apa sesuatu itu? Bila mana akal ini bekerja dengan benar, maka apa yang dilakukan jasad itu dengan benar. Contoh, mata melihat sesuatu yang bukan hak miliknya, akal bicara, hei tangan, jangan kau ambil karena itu bukan milikmu. Iki akal berfungsi. Akal berfungsi, akhirnya jasad tidak jadi mengambil. Tapi kalau akal itu tidak bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam hukum syariah, maka akal ini akan terpengaruh dan mempengaruhi daripada jus-jus yang ada pada diri kita sebagai manusia. Telinga mendengarkan sesuatu, berhubung akal ini sudah bekerja dengan baik, maka pendengaran ini akan bisa membedakan mana pendengaran yang ditimbulkan itu bisa ngomong, lesan bisa ngomong, oh ini suara ayam, oh ini suara orang, oh ini suara macam-macam. Lah, ketika saat akal itu bekerja dengan baik setelah menerima sinyal dari berbagai juz anggota tubuh ini, ketika saat menerima terus turun ke hati, tatkala hati ini tidak mempunyai barometer atau filter untuk menangkap apa yang dikatakan akal, maka hati berbicara sesuai dengan apa yang diterima akal. Dan ini tidak boleh. Apa yang disebut sebagai ciptaan Allah itu tidak boleh masuk ke ranah ruang hati. Enggak boleh. Hati harus ada filter. Dan ini batasnya antara akal dengan hati. Kalau akal ini bicara tentang ciptaan Allah, kalau hati berbicara tentang Allah, yang kami maksud Allah bukan sebuah nama, bukan sebuah sifat, atau bukan sebuah yang lainnya. Yang kami maksud Allah di sini adalah sesuatu yang kau tidak bisa menyerupakan apapun juga. Lah, ini pekerjaan hati. Batas akal itu tidak boleh masuk ke dalam hati apa yang dikatakan dan diimani akal. Contoh nih. Telinga mendengarkan suara ayam. Akal bicara, ya betul itu suara ayam. Lah, ketika saat akal ini meyakini itu suara ayam dan hati mempunyai filter dan ditangkap oleh hati tidak
melihat ayamnya. Hati tidak bicara ayam, suara tadi tidak. Berhubung hati ini ada filter yang dimaksud imanul haq, maka hati menghadap dan mengatakan itu adalah kalamullah. Ini Bapak Ibu, hati tidak meyakini kelawan hakul yakin itu suara ayam, tidak. Justru sebaliknya, hati meyakini bahwasanya itu adalah kalamullah. Karena apa hati mengatakan ini? Karena hati bertemu langsung sesuatu yang disebut sebagai hidup. Inilah Bapak Ibu batas ya, batas. Akal pendidikan ilmu syariah, hati pendidikan ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini akan bekerja sesuai dengan maksud dan tujuan hati supaya makrifat Allah, maka dengan sendirinya akan memunculkan imanul haq, yang imanul haq itu sebagai filter ketika saat akal mengirim kabar tentang masalah suara tadi. Tetapi manakala hati tidak mempunyai filter yang disebut imanul haq, maka hati pun melihat, mengatakan bahwasanya itu suara ayam. Gak bisa. Dalam arti kata lain, hati kalau tidak ada filter imanul haq, sampai kapanpun hatimu tidak bisa ma'rifat pada Allah. Tapi kalau hati mempunyai filter imanul haq, maka yang dibawa kabar akal inilah Bapak Ibu, ya, mohon maaf kalau hati tidak memiliki filter imanul haq, maka kabar yang dibawa oleh akal itu juga dikatakan oleh hati sesuai apa yang diyakini oleh akal. Bapak Ibu hadirin, jadi yang kami maksud batas itu adalah iman, ya. Iman yang di sini sudah ihsan, bukan hanya iman tetapi sudah ihsan, yang kami sebut sebagai imanul haq. Iman hati seseorang yang sudah sampai makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jikalau hati belum ada didikan ilmu hakikat untuk membentuk imanul haq, inilah secara hakikat Allah berfirman dalam satu ayat, mereka, perbuatan mereka, hati, perbuatannya hati maksudnya, adalah seperti hewan, dan mereka lebih zalim daripada hayawan. Ulaika kal an'am balhum adzal. Ini maksudnya ada di situ. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat majelis taklim yang sangat sederhana ini, kita harus menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Porsinya akal yang dididik oleh syariat untuk berlaku akal berakhlakul karimah yang baik, maka jasad harus melakukan apa yang dikatakan oleh Allah sebagai syariatnya, harus sesuai. Pun juga hati harus ada didikan akhlak ilahiyah atau ilmu hakikat menuju ma'rifat. Sebab dengan begitu hatimu akan bisa menemui pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kema'rifatannya. Kesimpulan, akal dididik syariat untuk berinteraksi dengan
ciptaannya. Hati dididik ilmu hakikat untuk berinteraksi terhadap Allahnya. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan walaupun sedikit, semoga bermanfaat, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.